Kalau nggak salah, Pak Haryono ini yang bantuin Papi kawin hari sama Mami Ira. Terus Pak Haryono nitipin Papi sama Mami ke Pak Didit. Bener nggak? Iya, iya. Yakin nggak mau boncengan? Yakin, Mas. Amira bisa kok bawa sendiri. Sekalian latihan biar lancar. Tapi kamu bawanya jangan cepet-cepet ya. Iya, oke. Aku nggak akan ninggalin kamu. Lakuin aja. Oke. Ya. Kamu duluan deh, biar aku bisa jagain kamu dari belakang. Oke. Awas. Mas. Hah? Itu lihat deh. Bagus banget pemandangannya. Indah banget, Mas. Tadi rumah-rumah yang kita lihat tadi, kelihatan banget ya Mas ya, Asri ya? Nyaman banget. Kamu mau nggak? Kita beli satu rumah atau satu villa di sini. Jadi anytime kamu pengen sini, kita udah punya rumah atau villa. Boleh, Mas. Amir tuh nggak tahu deh, kenapa ya? Di pulau ini tuh emang tuh rasanya nyaman banget, Mas. Tenang. Nggak tahu ya, kayak di rumah sendiri aja gitu. Oke. Nanti kita beli satu. Beneran? Ya. Yeay. Ya. Lagi? Jangan lagi. Oke. Tungguin ya, jangan cepet-cepet ya. Iya saya. Oke. Oke. 1, 2, 3. 3. Pi, kita udah sampai di tempat yang banyak perahunya. Gitu ya? Hmm, Itu artinya sebentar lagi kita sampai di rumah lama Papi. iya Pi. Dian, kamu inget nggak? Hmm? Papi pernah cerita kalau dulu Papi pernah kerja jadi nelayan. Dia memang ikut sama orang. Ingat-ingat, kalau nggak salah, yang Pak Didit. Iya bener. Jadi Pak Didit itu dulu supir di Athena Palm Oil. Itu perusahaan sawit besar punya kakekmu. Dan Pak Didit jadi supirnya Pak Haryono. Oke. Nah, Pak Haryono itu orang yang sangat dipercaya sama kakekmu. Tapi sampai satu saat Pak Didit itu berhenti bekerja karena bapaknya sakit. Dan akhirnya itu memaksa dia pulang ke sini, ke kampungnya. Dia mengurus bapaknya sambil meneruskan usaha bapaknya. Ya jadi nelayan. Tapi hebatnya dia sampai punya perahu. Kalau nggak salah, Pak Haryono ini yang bantuin Papi kawin hari sama Mami Ira. Terus Pak Haryono nitipin Papi sama Mami ke Pak Didit. Bener nggak? Iya. Kamu hebat. Kamu masih ingat cerita itu. Pi. Silakan. Ini rumah kalian. Nggak begitu jauh kok dari rumah saya. Kalau kalian ada apa-apa atau butuh sesuatu, ngomong aja sama saya. Nggak usah sungkan. Saya akan bantu kalian di sini. Mas Damar juga bisa ikut kerja sama saya jadi nelayan di sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Kalian istirahat dulu. Saya akan pergi ke pantai dulu. Lihat persiapan untuk melaut nanti malam. Silakan, Pak. Hati-hati, Pak Didit. Iya, Mbak Ira. Saya permisi, Mbak. Ya, hati-hati, Pak. Mas, kamu yakin kamu mau jadi nelayan? Seumur hidup kamu nggak pernah bekerja sampai harus kayak begini loh. Apalagi nelayan itu kan kamu melaut. Itu bahaya loh, Mas. Ira, aku bisa. Kamu harus percaya aku bisa. Tapi Ira, dengar aku. Kamu gak perlu khawatir.
Aku pasti akan belajar banyak dari Pak Didit untuk jadi nelayan. Dan dia pasti dampingin aku terus. Kan nggak mungkin Pak Didit ngelepasin aku untuk jalan ke laut sendirian. Iya kan? Ya. Iya. Kamu tenang aja sekarang. Kita akan tinggal di pulau ini. Di rumah ini. Ngejalanin hidup yang baru. Kamu mau kan untuk terus dampingin aku? Walaupun ya kamu udah tahu sekarang aku bukan Damar yang dulu, yang punya segala-galanya. Dan aku bukan siapa-siapa lagi sekarang. Dan gak punya apa. Mas, Ya. kamu itu segalanya buat aku. Aku janji, aku akan mendampingi kamu sampai maut memisahkan kita. Terima kasih. Terima kasih. Maafin aku ya. Karena kamu jadi kehilangan semuanya. Bahkan kamu dimusuhin sama papa kamu sendiri. Enggak gitu. Itu nggak benar. Ini semua bukan gara-gara kamu. Ini kan semua kita lakukan demi cinta. Karena cinta memang harus diperjuangkan, benar. Aku cinta sama kamu. Dan cintaku akan habis sama kamu. Habis di kamu. Nggak bayang kalau aku harus hidup terpisah sama kamu. Nggak mungkin ya. Sekarang kamu udah nggak boleh sedih. Bener, kamu harus janji sama aku. Kamu nggak boleh sedih. Enggak. Asalkan sama kamu aku gak akan sedih. Itu aku janji. Gitu. Kamu bisa senyum sekarang. Ya. Seluruh hidup dan cintaku benar-benar tertinggal di sini.